Untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, perkenalkan saya Sania Putri, absen 33. Nama saya Fera Surya absen 11. Nama saya Rizka Nanda Sulistia, absen 28. Nama saya Bilal Kaura, absen 1. Nama saya Rasul Sandai Yuliansyah, absen 24. Nama saya Ronald Jurus Sidin, absen 30. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, diawali dengan latar belakang. Makanan Oriental merupakan makanan dari benua Asia yang sangat kaya akan rempah dengan rasa yang menonjol serta variasi yang unik. Makanan Oriental secara umum merujuk pada makanan yang berasal dari negara-negara di Asia Timur dan Tenggara, termasuk di Cina, Jepang, Korea, Thailand, dan Vietnam. Ciri utama masakan Oriental adalah menggunakan bumbu dan rempah yang beragam. Ini termasuk jahe, bawang putih, serai, ketumbar, dan lain-lain yang memberikan rasa yang kaya dan berlapis. Bumbu ini sering dikombinasikan dengan cara yang memastikan tidak ada satu rasa pun yang mendominasi, tapi semuanya bekerja bersama untuk menciptakan keselarasan rasa. Teknik memasak seperti penggorengan cepat, pengukusan dan fermentasi tidak hanya memberikan rasa yang unik, tapi juga membantu mempertahankan warna, tekstur, dan nutrisi dari bahan makanan. Penyajian makanan seringkali dilakukan dengan cara yang artistik dan simetris, menekankan pada keseimbangan dan harmoni. Awalnya, dan kari, masaman atau masakan kari diperkirakan berasal dari kalangan Muslim yang tinggal di wilayah bagian selatan Thailand, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh masakan dan rempah-rempah dari Timur Tengah dan India. Namun perkembangan dan revolusi sejarah kari masakan itu tidak unsur-unsur lokal dan budaya Thailand. Rempah-rempah seperti kapulaga, ketan, dan kaipan dalam kari masakan adalah yang ada jelas pengaruh Timur Tengah dan India. Dan pada pedagang dan pelaut dari kedua wilayah ini telah lama melakukan perdagangan dengan wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand yang membawa sekitar rempah dan bahan-bahan yang akhirnya mempengaruhi masakan tempat. Secara pasangan mungkin juga terkait dengan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Pengaruh masyarakat Muslim yang tinggal di selatan Thailand dapat dilihat dalam beberapa bahan yang digunakan dalam masakan kari seperti daging sapi. Awalnya kari masakan mungkin lebih sederhana dan fokus pada bahan-bahan yang tersedia di wilayah itu. Seiring berjalannya waktu, hidangan ini berkembang dengan penambahan bahan-bahan lokal seperti kacang panah dan kentang. Selama berabad-abad, masakan kari masaman beradaptasi dengan selera lokal Thailand. Beberapa variasi masakan kari mengandung tambahan bahan-bahan lokal dan rempah-rempah khas Thailand, sehingga tercipta variasi yang unik dan mencerminkan rasa lokal. Seiring dengan perkembangan dari industri pariwisata di Thailand, kari masaman telah menjadi salah satu hidangan yang terkenal dan dicari oleh para wisatawan. Ini membantu menyebarkan popularitas hidangan ini baik di dalam maupun luar negeri. Oke, maksud dan tujuan kegiatan 1. Untuk mengembangkan citra rasa makanan. 2. Untuk menciptakan variasi tekstur dan tampilan visual yang menarik. 3. Untuk mempertahankan daya tahan makanan. 4. Untuk mencerminkan nilai-nilai budaya, warisan, dan tradisi. Selanjutnya pada bab 2, identifikasi usaha. Yang pertama adalah usaha. Produk kami, perusahaan kita yaitu adalah Golden Masaman yang merupakan cerminan, kelezatan, dan keunikan hidangan khas Thailand, terutama masaman kering. Nama ini dipilih karena menggabungkan dua kata penting yaitu golden yang melambangkan kualitas premium, kelezatan, dan kekayaan rasa dalam setiap hidangan. Warna emas juga sering diasosiasikan dengan kemakmuran dan prestise, memberikan kesan bahwa makanan yang disajikan memiliki cita rasa yang istimewa dan berkelas. Serta kata masaman yang langsung mengacu pada salah satu jenis kari Thailand yang paling terkenal dan digemari, masaman kering yang memiliki cita rasa yang kaya, lembut, dan mendalam. Nama ini dipilih untuk menarik perhatian pelanggan yang mencari pengalaman kuliner autentik Thailand dengan sentuhan mewah, serta memastikan mereka tahu bahwa hidangan yang ditawarkan adalah masaman kering yang berkualitas tinggi. Oke, bagus. Kata golden yang kita gunakan untuk menunjukkan kualitas yang tinggi atau kemewahan produk kami, di mana para pembeli atau konsumen yang telah membeli produk kami akan merasa puas dan senang. Kata masaman kita gunakan karena produk kami yaitu masaman kari Thailand. Masaman kari yang diyakini berasal dari istilah masnuman
kalimat yang merupakan kata kuno untuk muslim dalam bahasa Persia dan Urdu. Hal ini untuk meringankan asal-usul hidangan tersebut yang berkaitan dengan komunitas muslim. Dalam topik kopi ditampilkan aspek profesionalisme, sementara alat masak yang melambangkan keterampilan kreativitas dan tradisi dalam proses memasak. Keduanya merupakan elemen penting dalam penciptaan makanan berkualitas tinggi untuk membuat produk kami pasaran negara. Berikut ini ada logo kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ronald. Slogan atau tagline usaha yaitu masakan kari kaya rasa dan kaya cerita. Ungkapan kaya rasa, kaya cerita mengandung makna bahwa suatu hal misalnya makanan atau pengalaman tidak hanya menawarkan cita rasa yang beragam dan besar, tetapi juga memiliki nilai atau cerita di baliknya. Kaya rasa merujuk pada kenikmatan dari segi rasa yang kompleks atau bervariasi, yaitu cita rasa. Asam dari asam Jawa dan manis dari gula aren. Hal ini membuat masakan kari berbeda dari kari yang lainnya yang ada di India maupun negara timur. Nah, kaya cerita menunjukkan bahwa ada latar belakang sejarah atau pengalaman yang menarik menunjukkan asal usul hidangan ini dari komunitas muslim yang pernah menetap di Thailand. Oke, selanjutnya ini adalah kemasan yang akan kami gunakan, yaitu tempat makan dengan ada skat jadi dua dengan sendok plastik. Pasti usaha. Kami mempunyai penjualan yang buka secara online dan offline. Makanan kami bisa dibeli secara online yaitu di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Dengan mengetik nama toko kami, Golden Masaman, kami juga memiliki lokasi usaha untuk penjualan offline yaitu di Blok M dengan alamat Jalan Melawi 3 dan D3 RW 1 Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Alasan kami memilih Blok M adalah karena tempat tersebut pusat makanan, minuman, dan fashion serta Blok M menjadi tempat kumpul anak muda sehingga lokasi tersebut bisa dibilang strategis. Lalu di sini ada perencanaan usaha. Yang pertama ada analisis SWOT. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Kekuatan kita itu yang pertama adalah rasa yang unik dan otentik Thailand. Yang kedua, kandungan bahan yang sehat dan bergizi tinggi. Ketiga, popularitas tren makanan Asia yang sedang naik. Yang keempat, aroma dan visual yang menggugah selera. Dan yang terakhir, loyalitas pelanggan tinggi. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu adalah proses pembuatan yang memerlukan waktu lama. Yang kedua, persaingan dengan makanan lokal. Ketiga, ketersediaan dan harga bahan baku. Dan yang terakhir, kurang terkenalnya makanan. Lalu di sini ada opportunities atau peluang. Peluang itu yang pertama ada peningkatan minat terhadap masakan internasional. Yang kedua, kelas memasak dan workshop. Yang ketiga, potensi untuk event dan catering. Dan yang keempat, kemampuan untuk menarik pasar turis. Lalu ada threat atau ancaman, persaingan yang ketat di industri kuliner, perubahan selera konsumen, ketidakstabilan harga dan bahan baku. Selanjutnya di sini ada B, tahap produksi di mana alat bahannya itu yang pertama ada kompor, gas, panci, spatula tisu, ada telan, sendok, centong sayur, gunting, piring. Dan bahannya itu ada daging ayam, kentang, minyak goreng, santan air, kecap air, garam, gula, cabai bubuk, bumbu masakan, bawang merah, bawang putih, dan ketumbar, terasi, lemon, dan 1 menit lagi. 1 menit lagi. yang kedua cara pembuatannya itu yang pertama adalah iris halus bawang putih dan bawang merah, kemudian kasar 1 menit ya, 1 menit lagi. panaskan minyak, kemudian tumis air hingga berwarna kecoklatan, kemudian air yang sudah ditumiskan terlebih dahulu. Di panci yang sama masukkan santan 100 ml untuk memisahkan santan yang lupa. Selanjutnya masukkan bumbu kari, masakan, terasi, cabai jeruk, kayu manis, dan air 100 ml. Kemudian aduk hingga mengental. Ketika semua bumbu sudah mengental, masukkan sisa airnya. Lalu masukkan ayam yang tadi sudah ditumis dan masukkan sisa santan. Setelah itu masukkan kentang, ikan,
Udah 10 menit. Udah 10 menit. Pembagian tugas pertama itu Sania Amalia Putri itu saat membagi tugasnya membawa kompor gas. Udah 10 menit. Bahan untuk instan. Udah 10 menit. Cair. Ayah, berikut ini ada pembagian tugas kami. Ada rencana anggaran juga. Selanjutnya ini ada rencana anggaran kami, dan di sini kami menjual untuk harga jual produk kami yaitu harga 25.000 per porsinya. Lalu ada segmentasi pemasaran. Yang pertama segmentasi demografis, yaitu target pelanggan meliputi anak muda, pekerja kantoran, dan keluarga yang mencari makanan Thailand. Rentang usianya itu 15 sampai 40 tahun dan kondisi ekonominya menengah atau sedang. Lalu segmentasi geografis, penjualan dilakukan secara langsung di toko dan melalui platform online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food. Target lokasi fisik berada di Blok M. Lokasi ini juga memudahkan pengantaran online yang cepat, menjangkau, dan pelanggan lebih luas. Untuk kesimpulannya, usaha masakan kali ini menawarkan masakan khas Thailand dengan cita rasa otentik yang kaya akan produk dengan memanfaatkan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan proses pembuatan yang higienis. Masakan kari diharapkan menjadi pilihan kuliner yang diminati masyarakat. Selain itu, usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan karena tren makanan internasional semakin berkembang di Indonesia. Dari segi keuangan, usaha ini menunjukkan potensi keuntungan yang stabil dengan modal yang relatif terjangkau. Dengan strategi pemerasan yang tepat dan inovatif, seperti melalui media sosial dan layanan pengantaran, usaha ini mampu menjangkau lebih banyak pelanggan dan membangun loyalitas konsumen. Melalui pengelolaan yang baik, usaha masakan kari dapat berkembang menjadi bisnis kuliner yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi positif bagi pemilik usaha serta lingkungan sekitar. Tentu sarannya agar usaha masakan kari dapat berkembang dengan baik, disarankan untuk lebih fokus pada strategi pemasaran yang efektif dan inovatif, memanfaatkan platform digital seperti media sosial, marketplace, dan layanan pesanan online dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Selain itu, penting untuk menciptakan brand identify yang kuat dengan mempertahankan desain logo, kemasan yang menarik, dan kualitas pelayanan yang memuaskan. Pengolahan kualitas bahan baku yang konsisten dan pemilihan bahan yang segar juga sangat penting dalam menjaga cita rasa yang otentik dan memuaskan konsumen. Evaluasi berkala terhadap kepuasan pelanggan juga Udah 13 perlu dilakukan menit tuh. agar usaha dapat 13 menit. bersaing di pasar Udah kuliner. 13 menit. Selanjutnya ini ada brosur dari produk kami yaitu masakan kari. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.